Oke, ketemu lagi bersama saya di Redline Channel. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya melakukan troubleshooting pada saat masih menjadi mekanik bengkel Chevrolet. Jadi waktu itu ada mobil datang dengan keluhan indikator airbag menyala. Historinya mobil itu sudah melakukan pengecekan di bengkel lain, sudah dilakukan penggantian seat belt driver, ternyata airbagnya masih menyala. Selanjutnya saya lakukan pengecekan DTC dan saya temukan DTC-nya seat belt pretensioner driver resistant to low atau suatu ground. Selanjutnya saya lakukan pelepasan main aki. Saya lepas soket yang di yang di airbag modul, kemudian yang di belt tensioner driver. Saya lakukan pengukuran satu ground pada kabel-kabel ini, ternyata tidak ada. Saya lakukan pengukuran apakah short dengan kabel sebelahnya, ternyata tidak. Saya lakukan pengukuran end to end kabel ini, ternyata bagus. Di sini kita asumsikan bahwa kabel ini adalah bagus. Selanjutnya saya pasang belt tensioner driver ini, kemudian soket ini masih terlepas. Saya ukur tahanan di sini. Ketika saya ukur tahanannya, saya baca adalah 0 ohm. Ini mengindikasikan ada short circuit pada rangkaian ini, karena seharusnya tahanan sistem ini adalah 2,5 sampai 3,6 ohm. Oke, dalam keadaan soket masih terlepas, coba ini saya lepas lagi belt tensioner dan driver. Saya ukur lagi di sini, ternyata sudah tidak terhubung. Di sini sudah ada titik terang bahwa shortnya terjadi antara belt tensioner ini atau di soketnya ini. Sebelumnya dalam sistem airbag pada soketnya khususnya itu ada namanya sorting bar. Nah, ini adalah gambarnya. Jika kita lihat di titik mana itu ada namanya sorting bar. Ini adalah sorting bar. Ini dua pin ini sebenarnya terhubung, dan di dua ini adalah titik pin airbag. Bisa airbag, bisa pretensioner. Ini gambar yang lain. Yang atas ini adalah pin airbag. Yang bawah dua ini adalah sorting bar. Ketika soket dilepas, sorting bar ini akan menekan ke bawah, sehingga akan terhubung ke ini soket airbag, ke pinnya ini. Jadi dua pin ini ketika diukur akan nyambung tahanannya 0. Ini sorting bar ini berfungsi untuk menyambungkan sisi positif dan negatif pada saat komponen airbag dilepas, agar ketika mendapatkan arus atau tegangan dari luar secara tidak sengaja, dia tidak akan meledak. Nah, ketika soket dipasang, pada soket pasti ada namanya locknya atau pengamannya. Ini adalah gambarnya, locknya. Nah, lock ini selain sebagai untuk mengelok soketnya, dia berfungsi juga untuk memisahkan sorting bar, agar ketika soket terpasang, si sistem airbag ini dapat bekerja secara normal, pinnya tidak terhubung secara langsung. Ketika soket terpasang, maka di celah dua ini akan terisi oleh pengunci tadi, lock tadi, sehingga sorting bar ini akan tertekan ke sini dan lepas dari pin airbag ini.
Pada kasus yang saya temukan, locknya ini ternyata sudah patah di dalam sini. Jadi ketika soket terpasang dan locknya terpasang, locknya ini tidak bisa memisahkan sorting bar karena ujungnya patah. Jadi biarpun soket terpasang, sorting barnya masih menghubungkan pin yang di airbag tadi, sehingga resistannya menjadi 0. Nah, ketika tahanannya 0, maka akan terbaca oleh airbag modul sebagai short circuit atau resisten to low karena di bawah ambang batas minimal, yaitu 2,5 ohm. Sampai di sini saya estimasi penggantian soket dan alhamdulillah case-nya udah kelar, udah selesai. Indikator airbag sudah mati. Nah, dari sini kita belajar bahwa sebelum kita estimasi atau melakukan penggantian spare part, kita harus tahu dulu sistemnya, cara kerjanya gimana, apa yang harus dicek dulu. Jadi tidak ada atau meminimalisir kesalahan estimasi sehingga membuat konsumen kecewa. Oke, sampai sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.